Halo semuanya, kembali lagi di channel Pecinta Teknologi. Pada video kali ini saya ingin membagikan video tutorial cara menginstal Linux. Linux ada banyak distronya seperti Ubuntu, Linux Mint, dan lain-lain. Jadi cara ini bisa dipakai untuk menginstal Linux. Cuma pada video kali ini mungkin yang saya tunjukkan contohnya yaitu Ubuntu nantinya. Tapi bisa kalian pakai untuk menginstal Linux lain ya, karena caranya sama. Oke, langsung saja. Yang pertama kalian siapkan flash disk, terus kalian download file ISO Linux yang kalian mau install. Bisa kalian download di webnya, misal ubuntu.com atau linuxmint. Apa misalnya kan, kalian download, itu tidak perlu saya tunjukkan sepertinya di sini. Kemudian kalian download juga aplikasi Rufus ya. Nah, kalian download juga aplikasi ini untuk kita buatkan bootable USB ya. Saya sudah mendownloadnya, kalian download saja. Ini aplikasinya sebenarnya tidak perlu diinstal ya. Oke, langsung saja. Siapkan file ISO, aplikasi Rufus, dan flash disk. Ini saya praktekkan. Saya sudah download aplikasi Rufusnya, walaupun versi lama. Di kalian download yang baru saya. Kalian jalankan aplikasinya. Nah, di sini nanti kalau kalian sudah mencolokkan flash disk, bakal tampil namanya. Kemudian kalian klik select, pilih file ISO-nya. Misal di mana letak file ISO-nya, kalian buka. Nah, ini misal saya Ubuntu ya, pilih. Kemudian ini ada pilihan MBR dan GPT partition schema. Ini bisa kalian cek di disk management. Nah, disk management sekalian untuk kalian buatkan partisi di mana kalian ingin menginstal Linux-nya. Ini misal hard disknya, saya di sini ada dua hard disk, ESD dan HDD ya. Saya menginstal di ESD. Di sini kalian klik kanan, pilih properti, pilih volumes. Nah, di sini tampil dia GPT. Di sini GPT GUID partition table ya. Kalau MBR nanti ada dia master boot record kalau nggak salah. Nah, jadi kalian sesuaikan. Karena saya GPT, jadi saya pilih GPT di sini ya. Nah, kalau GPT dia pastinya cuma punya pilihan satu ya, UEFI non CSM. Kalau MBR nggak salah dia ada dua nanti. Oh, ini tidak juga, karena apa namanya, kebanyakan laptop sekarang dia sudah pasti UEFI ya. Kecuali laptop lama yang 2010 ke bawah, mungkin dia masih pakai legacy BIOS. Dia pasti UEFI. Setelah ini lainnya biarkan default, lalu kalian klik start. Nanti di sini dia pilihan di sini pilih oke saja. Nanti di format flash disk ya. Pastikan data di flash disk kalian backup dulu. Misal kalau datanya penting, kalau tidak ya udah lanjut saja. Kalian format. Ini saya sudah buat bootable, jadi saya enggak membuatnya lagi, mungkin bakalan lebih lama lagi nanti. Intinya kalian klik start, pilih oke atau yes, nanti dia bakalan jalan statusnya sampai selesai, baru kalian close. Nah, untuk partisinya kalian buat aja nih, saya rasa adalah video-video yang lain, atau bisa di sini nanti pilih string volume. Cuma lama nih karena saya hampir penuh partisinya string volume. Ini saya sudah install, cuma saya mau install ulang ya, jadi saya delete ya, karena udah bermasalah Linuxnya, yaitu suaranya tidak ada lagi. Oke, saya mau install ulang Linuxnya tuh, ini saya delete. Nah, sudah ada partisi kosong di sini, nanti saya install. Kalian kalau belum ada bisa seperti saya bilang tadi, kalian string, bagikan partisinya, misal berapa ukurannya. Ini lama nih, kayak tutup ya. Oh, muncul nih. Di sini kalian hitung, ini dalam MB ya. Misal kalian mau
buat berapa misal 40 GB berarti 40 kali 1024. Nanti kalian klik di sini ya kayak. Oke, nanti kalian klik string maka dia akan terbuat partisi baru lah. Oke, saya rasa di sini sudah selesai di bagian Windows-nya, yaitu buat partisi, buat table untuk USB untuk Linux-nya. Kalian download file ISO, download Rufus. Semoga kalian paham. Kalau nggak paham nanti bisa kalian tanya di kolom komentar. Oke, selanjutnya yaitu kalian eject ini ya, flash disknya. Lalu kalian restart laptop atau matikan, boleh juga nanti hidupkan ulang. Lalu kita masuk ke BIOS. Oke, sekian video di sini. Saya lanjut ke video HP ya, karena ini nggak bisa pakai aplikasi perekam layar. Kita lanjut videonya, yaitu kalian restart atau seperti saya bilang tadi, matikan, hidupkan ulang. Saya restart aja. Nah, sambil restart ini kalian siapkan tombol untuk masuk ke BIOS ya. Flash disknya masih tertancap walaupun tadi di eject. Kalau laptop saya Dell ini Fn dengan F2. Kebanyakan F2 laptopnya. Kalian tekan terus biar masuk ke ini BIOS. Atau ada juga sebagian laptop dia ESC tombol. Nah, nanti dia akan masuk ke BIOS seperti ini. Tampilan tiap-tiap laptop mungkin berbeda, cuma hal yang kalian cari aja namanya, misalnya ini boot boot sequence. Kalau di laptop Dell saya ini boot sequence. Nanti kalian di laptop merek lain Asus, kalian cari saja boot, ada tulisan boot seperti ini. Terus kalian naikkan yang dari flash disk ya. Cuma di sini agak beda dia. Oke, di sini agak sedikit berbeda. Kalau laptop kalian langsung membaca perangkat eksternal, misalnya flash disk, berarti kalian tinggal pilih flash disknya, naikkan ke atas ya, ke boot urutan yang paling pertama. Cuma ini laptop saya Dell ini agak berbeda, jadi saya perlu tambahkan boot option. Ini sebenarnya ini tergantung laptop ya. Jadi kalian harus bisa boot dari bootable flash disk yang sudah kalian buat tadi ya. Dan ini saya pilih dulu. Nah, ke sini kalian pilih AV, pilih boot bootloader. Untuk Linux biasanya pakai grup, kalian pilih grup, lalu oke. Ini namanya, kasih nama saya kasih nama apa, Linux ya. Oke, saya naikkan ke atas ya. Lalu apply. Oke, dan exit. Nah, sini dia tampil seperti ini. Ini coba atau install Ubuntu Safe Graphic boot dari next volume. Oke, kita coba yang atas, enter. Maka dia akan tampil loading pertama dari Ubuntu ya. Oke, ini sudah tampil wallpaper dari Ubuntu ya. Oke, ini sebenarnya sudah ini ya, masuk ke Ubuntu ya, cuma belum terinstall. Ini dia tampilan welcome dari Ubuntu.
Ini sebenarnya yang saya kasih lihat di sini Ubuntu, tapi kalian bisa gunakan untuk Linux lain ya, misal Linux Mint, apa lagi ya, Kali Linux, dan masih banyak lain lagi ya. Oke, selanjutnya pilih bahasa Inggris, saya pilih terus. Next. Nah, ini saya skip ya dulu, mungkin next. Untuk keyboard juga next terus. Ini pasti bisa kan ya. Oke. Ini tidak saya connect dulu. Nah, ini bisa kalau kalian ingin coba dulu pilih di bawah try Ubuntu sebelum install. Kalau mau install bisa klik langsung di atas install Ubuntu. Saya mau install langsung karena saya sebelumnya sudah pernah memakainya. Oke, next. Nah, untuk ini dia agak berbeda tampilan instalasi Ubuntu sekarang. Dia ada yang berubah. Untuk ini kalian pilih yang di atas saja interaktif karena yang ini harus mengimpor file apa nih auto install.yam lah yang di atas. Nah, ini pilihan instalasinya apakah default atau extended ya, tambahan Office misalnya, saya pilih default aja ya. Next. Waktu proses saya juga mau bilang waktu proses instalasi kalian pastikan juga ada baterai ya supaya tidak mati nanti. Kalau tidak ada kalian cas karena ini saya mau habis baterai juga. Nah, untuk ini kalian centang saja mungkin driver tambahan, misalkan laptop kalian punya VGA Nvidia biar dicarikan di drivernya. Kalian next. Nah, untuk ini dan paling atas dia pilihan install Ubuntu bersama dengan Windows ya, Windows Boot Manager. Cuma kalau ini dia tidak terpartisi, dia kayak tergabung dengan Windows. Sedangkan pilihan kedua ini memang dihapus semua disk, diinstal Ubuntu only. Jadi dia kalau kalian udah nggak pakai lagi Windows, mau pakai Ubuntu aja atau Linux doang, kalian pilih nomor 2. Di atas ini diinstal di satu partisi sama dengan Windows. Jadi kurang bagus nanti kalau kalian mau hapus-hapus takutnya ngaruh ke Windowsnya. Ini lebih aman kita install di partisi terpisah yang tadi ya, yang kosong. Pilih saja yang nomor 3 manual. Klik next. Nah, lalu baru kalian cari partisinya di mana. Jadi partisi saya tadi 80 GB. Ini yang atas ini kalau salah dia 1 TB ini HDD. Ini flash disk. Nah, ini dia SSD 250 GB yang 80 yang ini. Oke, yang ini. Oke, setelah kalian pilih ini, kalian klik tambah ini. Nah, ini pilih aja format default untuk Linux dia ext4 ya. Oke. One pointnya yaitu karena saya nggak mau memisah-misahkannya, misalnya untuk boot di partisi mana, untuk apa namanya home-nya partisi mana dan lain. Jadi saya langsung saja pakai partisi slash ya. Nah, jadi kalian misal mau bisa-bisa juga kalian bagi-bagi lagi partisinya, misal bisa juga. Nah, untuk partisi yang digunakan untuk bootloader biarkan default. Karena kalau laptop WiFi dia bisa bisa bootloadernya nggak ketimpa. Kalau laptop lama waktu saya masih install dulu yang pakai legacy dia ketimpa. Misal kita install Windows terus kita install Linux, bootloadernya yang Windows itu ketimpa dengan Linux. Tapi kalau untungnya kalau yang pakai bootloader Linux dia bisa kebaca dua-duanya, bisa kita boot ke Windows ke Linux. Tapi kalau nanti kita hapus Linux ya, nah itu bermasalah ke Windowsnya nanti. Untungnya kalau laptop WiFi sekarang dia bisa-bisa, jadi ini biarkan default. Sudah pilih partisinya tadi yang ini, kita next saja biar nggak lama, ini udah lama kayak video. Lalu buat account. Oke, sudah kalian isi ini data-data nama dan lain-lain tuh, password, kalian next. Pilih lokasi selanjutnya.
Oke. Pilih next. Ini udah sesuai semua, kita klik install. Oke, kita tunggu proses instalasinya. Oke, sudah selesai proses instalasinya. Ini langsung saya restart. Nah, ini disuruh cabut apa ya? Instalasinya. Coba flash disknya. Saya lupa bilang tadi. Cabut, kemudian tekan enter. Oke. Nah, maka dia akan tampil seperti ini ya. Nah, untuk masuk ke Ubuntu pilih yang satu. Kalau masuk ke Windows, kan ini dual boot, pilih yang ini. Tekan enter, masuk ke Windows. Oke. Kita masuk ke Ubuntu dulu. Oke. Nah, tampil, kalian masukkan password di akun tadi. Kalian isi untuk buat akun. Enter. Nah, ini dia. Sudah selesai. Untuk proses instalasinya sudah selesai. Oke, ini dia. Ini dia tampilan dari Ubuntu-nya. Oke, mungkin apa namanya? Saya mau coba tes apa namanya? Masuk ke Windows lagi ya, apakah bermasalah atau tidak? Seharusnya tidak, tapi tidak apa. Kita tes saja. Saya restart. Lalu kita pilih yang ini ya, untuk masuk ke Windows. Oke, ini sudah muncul loading dari Windows. Oke, aman ya. Windowsnya masih berfungsi normal, masih bisa masuk ke Windows. Oke, saya rasa cukup sekian video tutorial cara menginstal Linux dual boot dengan Windows 11. Semoga bermanfaat. Sekian dari saya akhiri, bye-bye.